Halo, jumpa lagi. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pilih kartu dan tema kali ini adalah kapan dia akan berubah. Dia di sini bebas, boleh pasangan, boleh gebetan, boleh siapa saja ya. Yang penting usahakan satu pile untuk satu orang. Oke. Pile pertama sisi paling kiri, pile kedua yang di tengah, dan pile ketiga sisi paling kanan. Relax, santai, gak usah terburu-buru. Saya tekankan lagi, ingat ini general reading, energinya banyak orang ya. Jadi jangan dipaksakan untuk selalu resonate. Kalau misalkan memang resonate, berarti pesannya memang untuk kalian. Oke, kalau misalkan mau reading yang lebih detail, saya sarankan silakan personal reading ya, supaya fokus ke energi kalian aja. Oke, saya mulai dari pile pertama. Halo, pile pertama. Kartu kalian sudah saya tebar. Tolong disimak baik-baik ya. Jadi orang yang kalian tanyakan di sini dia akan berubah ya. Kalau dia ini oleh semesta sudah menemukan semacam satu ketenangan secara spiritual, ketenangan secara batin. Sedangkan menurut dia ketenangan itu baru bisa dia dapatkan kalau misalkan segala cita-cita dia, segala keinginan dia itu sudah tercapai. Nah, masalahnya di sini orang yang kalian maksud ya, energinya adalah orang yang ambisius ya, ambisius sekali. Di sini energinya kuat dan memiliki banyak planning, memiliki banyak cita-cita, memiliki banyak keinginan gitu. Jadi itu tadi ya, ambisius terhadap banyak hal. Jadi dia punya satu batasan ketenangan hidup itu adalah ketika sudah mapan secara finansial, sudah mapan secara rohaninya gitu ya, mental gitu. Pokoknya seperti itu gambarannya di sini. Jadi kalau berbicara kapan, ya ini bisa cepat bisa lambat ya. Semuanya itu kan rahasia Tuhan gitu. Cuman kalau dari energinya di sini sepertinya agak cukup butuh proses yang tidak sebentar ya, karena itu tadi orangnya tuh merasa kayak nggak pernah cukup gitu ya, kayak selalu merasa kurang. Dan di sini energinya juga energi orang yang benar-benar pejuang sejati gitu ya. Ketika menginginkan sesuatu itu pokoknya gimana caranya harus dapet kayak gitu. Nah, tapi mungkin ya buat kamu yang pilih pile pertama, di sini ada semacam saran ya, bahwa mungkin kamu bisa membantu dia untuk semacam menyelaraskan ya energi lahir dan batinnya dia gitu. Kalau misalkan di sini kamu bantu dia untuk bisa menyelaraskan lahir dan batinnya, supaya kalau rohaninya atau spiritualnya di sini diasah, kemudian diperhatikan lah ya, dibangun, dipelihara sehingga tumbuh subur. Bukan tidak mungkin di sini ada harapan dia menjadi seseorang yang lebih mungkin di sini lebih ke kayak lebih mudah bersyukur, atau lebih bisa untuk bersyukur, lebih bisa bersabar, kemudian lebih bijaksana kayak gitu. Jadi ada sisi-sisi di dalam diri dia ini memang yang harus diterapi ya, harus diobati, yaitu sisi spiritualnya gitu. Jadi kadang-kadang dia ini juga kayak merasa orang yang kalian maksud itu kadang-kadang sebenarnya kayak kelelahan, capek gitu ya. Tapi ada dorongan di dalam dirinya itu untuk terus kayak ayo gitu. Padahal kalau misalkan orang yang kalian maksud di sini sedikit pandai bersyukur, kemudian
apa istilahnya, tidak terlalu apa ya, kalau orang ini tidak usah terlalu tinggi-tinggi gitu ya, mungkin ya sekali lihat ke bawah gitu, jangan lihat ke atas terus deh gitu, supaya tidak selalu merasa kurang gitu. Kalau sesekali melihat ke bawah itu kan menjadi lebih bisa untuk bersyukur, kemudian bersabar kayak gitu ya. Jadi mungkin tugas kalian di sini yang pilih part pertama, entah itu orang yang kalian maksud adalah pasangan atau siapapun ya, jadi dia bisa berubah ketika dia menemukan ketenangan batin dia. Sementara ketenangan batin itu baru bisa dia dapatkan kalau menurut dia itu sudah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu gitu ya, nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi sebenarnya yang dia butuhkan bukan sesuatu yang dia inginkan tadi, entah itu materi, entah itu apa gitu ya, tetapi sebenarnya yang dia butuhkan di sini adalah sisi spiritualnya, itu rohaninya gitu ya, untuk diperhatikan, mungkin secara keagamaannya, secara apa istilahnya, mentalnya, psikologisnya, hal-hal semacam itu, sehingga menyadarkan atau memberikan satu energi untuk bisa melihat lebih dalam, kemudian untuk merenungi lebih dalam gitu ya, makna kehidupan yang sesungguhnya, mengenali diri lebih baik lagi, nah semacam itu. Nah ini tugas kamu nih, file pertama ya. Kalau memang kamu ingin dia cepat berubah ya kamu bantu dia. Caranya mungkin bisa dengan kayak ikut semacam apa ya, kalau ya pokoknya kalau ritual secara keagamaan ya sesuaikan dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing gitu ya. Kalau yang muslim contoh misalnya ya banyak-banyak belajar agama, memperdalam agama, banyak bertanya dengan orang-orang yang katakanlah itu orang yang soleh atau orang yang agamanya bagus misalkan kayak gitu. Nah kalau yang non muslim misalkan Kristiani, Buddha, Hindu ya jalankan sesuai dengan ritual agama kalian juga kayak gitu. Terus jalan yang kedua mungkin dengan apa istilahnya, syariat lainnya, yaitu mungkin dengan berpuasa gitu ya, dengan melakukan banyak-banyak kebaikan, beramal, sodako misalkan. Bisa juga dengan jalan kayak untuk semacam lebih sedikit modern, misalkan ke psikolog, bisa untuk sharing-sharing gitu ya, mungkin dengan coaching, mungkin dengan banyak cara, banyak jalan sebenarnya, atau dengan banyak bertanya dengan orang-orang spiritualis gitu ya, bagaimana kiat-kiat atau apa saja yang harus dilakukan atau dibutuhkan untuk supaya bisa mengenali diri sejati lebih baik gitu. Dengan begitu bisa terbuka hijab-hijab itu gitu ya, dari kesadaran yang mungkin selama ini tidak apa ya, tidak tersadar gitu ya. Jadi lapisan kesadaran manusia itu berlapis-lapis gitu ya, dari tingkat paling bawah sampai tingkat yang paling tinggi. Nah coba dalam itu. Nah kalau bidang itu hanya pakar-pakar spiritualis yang bisa menggait kalian gitu ya. Nah itu beberapa hal yang mungkin bisa kalian sarankan atau kalian lakukan bersama orang yang kalian tanyakan di sini gitu, supaya proses perubahan orang yang kalian maksud bisa dipercepat ya. Kalau kalian membiarkan orang yang kalian maksud berjuang sendiri, satu, apa kalian nggak kasihan ya kan? Kedua, memangnya kalian sabar untuk menunggu? Nggak juga kan? Nah kalau memang kalian sangat berharap orang yang kalian maksud atau orang yang kalian tanyakan di part pertama ini adalah segera berubah, ya kalian support, kalian bantu gitu untuk mencari solusinya. Jangan hanya menuntut misalkan atau mengharap ya, tapi kalian sendiri tidak ikut berkontribusi di situ untuk dia mencapai ke satu fase baru atau fase yang lebih baik gitu ya. Nah jadi semoga bisa dimengerti ya, semoga bisa dipahami. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Next kita ke file nomor 2. Halo kamu yang pilih file nomor 2, kapan dia berubah? Orang yang kalian maksud di sini akan mengalami fase perubahan atau transformasi ketika dia sudah menemukan
hal-hal yang selama ini dia cari. Hal yang dia cari di sini luas ya. Bisa ini sesuatu yang berbau dengan duniawi, bisa ini sesuatu yang berhubungan dengan rohani gitu ya. Intinya saat ini dia memang sedang terkungkung ya, dalam situasi terkungkung hati dan pikirannya penuh dengan kebimbangan, banyak energi yang sangat-sangat mengganggu kestabilan dirinya di sini. Jadi ada energi bahwa orang yang kalian maksud adalah seseorang yang cukup agak sedikit tertutup ya. Jadi dia merasakan penderitaan, kebingungan, kebimbangan itu benar-benar dihadapi sendiri di sini. Dan dia mencoba untuk mencari jalan keluar, mencari jawabannya sendiri. Akan tetapi kondisi itu karena dia pendam sendiri, dia simpan sendiri ya, akhirnya membuat dia menjadi seseorang yang ya mungkin sekilas kalau kalian lihat orang yang kalian maksud di sini aneh ya, agak sedikit aneh. Kadang-kadang kalau diajak ngobrol mungkin gak nyambung, kamu ngomong apa, dia komen apa gitu ya. Nah itu disebabkan karena banyak hal yang sedang membebani dirinya gitu ya. Ada beberapa hal di sini, ada masalah yang berkaitan dengan masa lalu di sini yang harus dia selesaikan ya. Mungkin masalah pribadi bisa, tidak untuk kemungkinan masalah-masalah yang mungkin berkaitan dengan hukum ya. Pokoknya intinya ada sesuatu masalah di masa lalu yang harus dia selesaikan sendiri gitu. Nah, tetapi sebenarnya di sini kalau memang kalian ingin atau mengharapkan dia berubah gitu, kamu harus sering-sering mengajak dia bicara. Kemudian apa istilahnya? Memaksa dia untuk terbuka ya. Karena di sini sepertinya dia terjebak dalam satu kondisi yang membuat dia seolah-olah nggak tahu harus seperti apa, nggak tahu harus bagaimana gitu ya. Dia mau cerita mungkin ya bingung ya mau mulai dari mana kayak gitu. Belum lagi dia di sini juga merasa ada hal yang apa istilahnya, mungkin nggak bisa cerita juga ya sama kamu. Jadi ini energi file nomor 2 lebih ke kayak energi orang yang kayaknya benar-benar gak bisa ngelihat jalan keluar sama sekali, seolah seperti itu gitu ya. Dia merasa bahwa percuma gitu, kalau aku cerita juga mereka belum tentu mengerti, mereka belum tentu bisa membantu. Nah ini yang membuat dia akhirnya lebih memilih untuk diam dan mencari solusi sendiri gitu. Nah kondisi beban, kondisi stres yang selalu dia pikul sendiri inilah yang membuat kadang-kadang mungkin sikap dia ada keanehan dengan kamu, agak sedikit kurang menyenangkan. Pokoknya imbasnya kalau dia berinteraksi nggak hanya dengan kamu gitu ya, bahkan orang lain begitu. Kita bayangkan kita di posisi dia gitu ya, yang benar-benar menyimpan banyak masalah dengan waktu yang sama nggak bisa melihat sama sekali solusi gitu. Nah itu gimana rasanya gitu. Nah kadang-kadang diajak ngomong juga nggak nyambung gitu ya. Terus sisi emosinya juga nggak stabil gitu ya, mudah marah, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Nah itu salah satu dampak daripada banyaknya beban di hati dan pikiran dia gitu. Nah jadi kalau misalkan kamu di sini ya ingin membantu dia gitu untuk menjadi seseorang yang mungkin lebih baik, lebih terbuka gitu. Kalau energi ini saya sarankan sih lebih coba deh dibujuk gitu ya untuk konseling gitu, mungkin coaching bisa, ke psikolog bisa ya, karena di sini lebih kecenderung kayak adanya satu penyakit secara psikologis gitu ya. Jadi banyak menyimpulkan banyak hal gitu dari pikirannya sendiri gitu. Dia langsung menjudge orang lain, gak mungkin orang lain tuh bisa bantu aku gitu ya. Dia langsung menjudge bahwa orang lain itu gak akan peduli. Nah semacam itu. Jadi banyak energi negatif yang diberikan kepada orang lain, entah itu keluarga, entah itu juga mungkin kamu gitu kan. Apalagi kalau misalkan energi orang ini ya termasuk orang yang introvert gitu ya, tidak
tidak mudah untuk sharing kepada siapapun, ini akan lebih membuat dia untuk lebih mudah mendapatkan depresi gitu ya, seperti itu. Jadi ya, energi begini ada plus dan minusnya ya. Plusnya terkesan ini orang mandiri banget gitu ya, memang cenderung orangnya cukup mandiri, nggak mau ngerepotin orang gitu ya, nggak mau nyusahin orang gitu. Tetapi negatifnya adalah dia semacam menyiksa diri sendiri gitu. Dia lupa bahwa manusia itu makhluk sosial ya, yang artinya tidak bisa hidup sendiri gitu. Sepintar apapun, sekaya apapun, pasti selama bentuknya manusia itu masih membutuhkan orang lain kayak gitu. Nah, dia harus mengerti ini gitu loh ya. Ada saatnya kita ngerepotin, ada saatnya kita direpotin gitu ya, nggak masalah gitu. Jangan, kalau memang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, jangan kamu saranin ke dia jangan sungkan gitu ya, jangan merasa mungkin rendah diri atau hal negatif lainnya gitu, karena cenderung orang ini tuh kadang overthinking juga gitu ya, peragu ya. Ini ada kaitannya dengan sesuatu di masa lalu dia yang membuat dia begini. Nah, ini masalahnya bisa luas ya, bisa di sini masalah asmara, bisa di sini masalah keluarga, bisa apa saja. Jadi intinya di sini, kalau memang kalian mengharapkan, jadi karakter atau sifat-sifat yang mungkin sering dia berikan ke kamu atau sering kamu temui dari diri dia yang membuat kamu tidak senang ya. Nah, ini adalah dampak daripada adanya hal-hal yang tadi sudah disampaikan ya. Ada yang masalah-masalah yang tidak diselesaikan, kemudian dari karakter dia yang memang suka menyimpan masalah sendiri ya, sehingga sampah-sampah itu menumpuk yang sebenarnya dia udah nggak sanggup untuk menampungnya sendiri. Nah, akhirnya secara psikologisnya dia seperti itu ke kamu ya. Jadi kalau memang kamu ingin membantu dia, kamu benar-benar di sini harus ekstra sabar. Empati kamu betul-betul diutamakan ya. Karena memang kalau menghadapi energi yang sudah seperti ini, kalau kita yang nggak sabar, itu justru kitanya akan mudah kepancing emosi, kemudian mudah putus asa juga. Ya udah, terserah lu gitu ya. Nah, jadi kalau memang sungguh-sungguh kepingin dia ini berubah ya, buat kamu yang pilih nomor 2, kalau lebih ininya sih coba deh dibawa ke psikiater atau coaching gitu ya. Kalau memang mau terapi sendiri bisa dengan kayak meditasi, mungkin ikut kelas yoga, mungkin coba lakukan hal-hal positif kayak olahraga dengan teratur gitu ya, kemudian istirahat yang cukup. Bisa juga dilakukan dengan secara spiritual, misalkan kayak ya puasa misalkan ya, atau hal-hal lainnya. Silahkan kamu pilih gitu ya, dari sekian banyak cara, dari sekian banyak solusi misalkan atau pilihan yang sekiranya cocok buat orang yang kalian maksud gitu. Pokoknya intinya orang ini sikapnya itu sebetulnya yaitu tadi, ada luka batin ya yang belum terselesaikan, adanya masalah di masa lalu juga yang belum terselesaikan, belum lagi di sini ada hal-hal yang saat ini juga ya mengganggu sekali pikiran dia, yang membuat dia bimbang untuk mengambil keputusan. Ini luas ya, masalah bisa asmara, bisa dengan keluarga, bisa di tempat kerja, bisa di mana saja. Jadi supaya lebih jelas, silahkan kamu tanyakan baik-baik. Ingat, kamu di sini jiwanya harus jiwa seperti seorang ibu ya, harus ekstra sabar, harus ngomong ya, karena dia sesungguhnya dalam keadaan yang jiwanya itu cukup sakit intinya gitu. Jadi kalian yang harus lebih mengerti, lebih memaklumi. Oke? Semoga bisa dimengerti. Jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Oke, next kita ke file nomor 3. Buat kamu yang pilih file nomor 3, tolong disimak baik-baik ya. Kapan dia berubah? Orang yang kalian maksud di sini dikatakan energinya dia akan mengalami perubahan dengan sendirinya ya. Manakala di sini target-target dia sudah dia capai ya. Jadi kalau energi file nomor 3 ini lebih ke arah istilahnya ya, kesuksesan, kestabilan ya. Meskipun di sini tidak terlalu beda jauh dengan file pertama,
Nah, cuma bedanya di sini tidak ada semacam energi anjuran atau saran ya, maksudnya terkait bantuan ya untuk supaya dia berubah, atau nggak ada saran atau anjuran supaya kamu bantu dia untuk berubah, itu nggak ada. Di sini lebih ke kayak dia punya satu pemikiran bahwa mungkin ya, di sini yang pilih file nomor 3, orang yang kalian maksud cenderung kayak semacam cuek atau kayak kurang perhatian sama kamu gitu ya, karena kesibukannya bisa seperti itu. Nah, sehingga kalian ikutlah kepoin dia ya di video ini, karena ada energi seperti itu di sini ya. Kenapa ya dia cuekin aku, kenapa dia sibuk kerja terus, kenapa gini, ataukah dia menghindar. Nah, ada energi semacam itu. Jadi di sini dikatakan bahwa orang yang kalian maksud di sini memang orang yang punya cita-cita, punya mimpi yang tidak hanya sebatas cita-cita atau mimpi. Dia betul-betul ingin mewujudkan itu ya. Ibarat kata gini, kalau tipe energi file nomor 3 itu lebih baik jadi harimau sehari gitu ya daripada jadi kambing seumur hidup, kira-kira begitu ya. Jadi dia tipe orang yang sangat realistis, logik banget gitu ya. Memang kalau kalian berbicara tentang berbau perasaan misalkan sama energi dia nih, orang yang kalian maksud itu benar-benar gak masuk ya, memang sulit untuk masuk gitu. Karena menurut dia itu hidup itu benar-benar ya logik sekali ya, logikanya itu dominan sekali di sini. Lepas orang yang kalian maksud laki-laki maupun perempuan, dia tipe orang yang realistis. Misalnya gini, kalau berbicara kebahagiaan gitu ya, ya memang uang bukan segala-galanya gitu, tetapi energi dia ini mengatakan tapi kita harus tahu segala-galanya butuh uang gitu ya. Kalau punya anak harus punya biaya ya, menggunakan uang. Kemudian berumah tangga, menikah harus punya biaya dengan uang, kayak gitu. Pemikiran dia itu seperti itu. Terus ingin membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan pasangan, semuanya dengan uang gitu. Jadi cukup realistis dan sangat logika sekali gitu, sehingga inilah yang membuat dia mungkin cenderung kayak agak sedikit kurang punya kayak orang gak punya hati ya, kayak kesannya itu kejam, nggak ada romantisnya. Ini kalau yang kalian tuju pasangan ya, nggak ada manis-manisnya gitu ya, energi seperti itu. Tapi kalau misalkan orang yang kalian maksud di sini mungkin cuma sebatas masih gebet-gebetan, cinta monyet gitu ya, atau mungkin untuk orang lain keluarga ya, dia begitu gitu ya. Jadi dia energinya sedang terfokuskan ke sana gitu. Menurut dia hidup di dunia itu seperti itu gitu. Bisa melakukan bukan melakukan ya, maksudnya bisa mendapatkan kehidupan sempurna itu kalau punya uang gitu. Mau beribadah sekalipun nggak akan bisa tenang kalau nggak punya uang, menurut dia ya. Menurut dia gitu, kayak gitu ya. Jadi bener-bener ibarat kata kalau punya uang banyak segalanya bisa gitu, bisa bahagiain pasangan, bisa bahagiain keluarga, bisa bahagiain anak gitu, bisa bantu orang. Nah, dia tuh begitu. Dan dia orang yang cukup istilahnya, orang yang kalian maksud di sini memang harus sesekali itu diingatkan gitu ya, bahwa ya benar gitu, uang bukan segala-galanya dan segalanya memang perlu uang, benar gitu. Tetapi jangan karena ambisinya itu jangan sampai ya lupa untuk istilahnya ya, kayak semacam meluangkan waktu untuk pasangan, meluangkan sedikit waktu untuk keluarga, kayak gitu ya. Karena ya tidak hanya uang saja yang bisa membahagiakan, kasih sayang, perhatian ya, itu kadang-kadang juga jauh lebih berarti ya. Nah, menurut dia ini susah untuk kesana gitu ya, kalau misalkan dia melihat keluarganya atau pasangannya tidak bahagia gitu. Sedangkan standar bahagia menurut dia itu kalau dia, orang yang kalian maksud itu, bisa memberikan sesuatu gitu ya, berupa materi di sini. Makanya dia di sini fokus bekerja keras. Dia berpikir bahwa nanti kalau target-target dia gitu dari A sampai Z lah istilahnya gitu sudah terrealisasi ya,
Nah, dia akan dengan sendirinya di sini punya satu niatan ya, semacam untuk memperhatikan rohani dia gitu. Kayak mungkin ya kalau dia muslim pergi umroh kayak gitu-gitu, atau melakukan sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan keimanan, intinya begitu. Kalau misalkan di sini Kristiani, Buddha atau Hindu, ya intinya meningkatkan banyak berbuat baik gitu ya. Jadi memang dia tipe orangnya, dia sedang fokus atau prioritaskan itu secara finansial. Nah, kalau finansial udah settle menurut dia, di situ dia akan baru untuk melirik atau memulai start kebutuhan, memenuhi kebutuhan rohani dia. Kira-kira begitu energi pil nomor 3 ya. Ya kalau misalkan kalian mau menyadarkan dia sah-sah aja ya, tapi sepertinya sulit, tapi tidak ada salahnya ya untuk mencoba. Kalau misalkan orang yang kalian maksud di sini adalah pasangan, ya beri pengertian bahwa iya benar aku butuh materi, tetapi aku juga butuh perhatian kayak gitu ya. Terus kalau misalkan orang yang kalian maksud di sini adalah selain pasangan atau selain kebedan ya, ya sampaikan secara baik-baik gitu, bahwa mungkin dengan kata-kata kamu akan memperhatikan iman kamu ketika kamu sukses. Ya kamu mungkin di situ bisa menyampaikan bahwa usia tidak ada yang tahu gitu ya. Ada orang bilang bahwa orang yang paling pintar itu adalah orang yang selalu ingat mati gitu kan. Usia tidak ada yang tahu gitu. Selagi bisa, ya bagaimana caranya memanajemen waktu itu gitu ya, supaya dunia dapat, akhiratnya pun dapat ya, istilahnya begitulah ya kira-kira. Ya mungkin kalian bisa pelan-pelan memberikan masukan-masukan seperti itu ya. Mudah-mudahan orang yang kalian maksud di sini bisa menjadi lebih terbuka hatinya gitu ya, mau mendengarkan saran-saran kalian, mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik kayak gitu ya. Ya, itu saja yang saya dapatkan, semoga bisa dimengerti ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Dadah.